Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada kesempatan ini Ibu akan membahas mengenai pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau dikenal dengan renewable resources. Nah, kita ya. Nah, jadi dalam renewable, maaf ya ini typo, maksud Ibu adalah renewable resources. Renewable resources itu yang dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam, kita udah tahu bahwa sumber daya alam itu ada dua, ada yang renewable resources atau yang dapat diperbaharui, dan ada yang tidak dapat diperbaharui atau dikenal dengan unsustainable resources. Nah, sebenarnya kedua-dua ini yaitu memiliki suatu hal yang perlu kita perhatikan, tidak hanya yang tidak dapat diperbaharui tapi juga yang dapat diperbaharui. Nah, kenapa? Karena sama-sama bisa habis dia, baik itu yang dapat diperbaharui ataupun tidak dapat diperbaharui. Nah, kenapa bisa? Kalau dapat diperbaharui karena tidak hati-hati dalam memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Maaf ya, untuk yang tidak dapat diperbaharui itu tidak hati-hati, sedangkan kalau untuk yang dapat diperbaharui karena terlalu banyak menghabiskan dan menemukan deposit baru, tapi penggunaannya, pemanfaatannya itu tidak sesuai dengan baik, sehingga ada beberapa model penggunaan optimal sumber daya alam yang dapat diperbaharui yang perlu kita pelajari untuk kita analisis lebih dalam. Yang pertama yaitu konsep MSY, dan yang kedua adalah konsep OSY. Apa itu konsep MSY? Yaitu maksimum suitable yield. Yaitu hasil maksimum yang lestari yang memperhitungkan fakta bahwa persediaan sumber daya alam biologis atau yang dapat diperbaharui jangan dimanfaatkan atau diambil terlalu berat. Kenapa? Karena ini bisa menyebabkan hilangnya produktivitas dari sumber daya alam tersebut. Nah, kalau konsep yang OSY atau Optimal Suitable Yield itu berdasarkan kepada kriteria manfaat dan biaya. Itu dengan melihat bagaimana nilai sekarang dari penerimaan pasien. Kita lihat yang pertama yaitu konsep MSY. Di kita pelajari ini kita akan mempelajari kurva, di mana sumbu horizontal ada jumlah populasi, sumbu vertikal ada pertumbuhan. Nah, konsep MSY itu model pertumbuhan biologis yang menganggap bahwa setiap tingkat populasi tertentu yang lebih rendah daripada titik XC, surplus produksi akan terjadi dan dapat dipanen selamanya tanpa mengurangi populasi. Jadi, kalau misalnya di bawah SC, maka akan terjadi yang namanya surplus produsen, dan itu bisa dipanen selamanya tanpa mengurangi jumlah populasi. Nah, apa yang terjadi jika populasi tidak bisa dipanen? Yaitu tidak dipanen, maka menyebabkan peningkatan dalam jumlah persediaan. Semakin mendekati daya tampung lingkungan atau SC atau dikenal dengan carrying capacity, di mana surplus produksi akan menurun menjadi nol. Nah, mungkin kita bisa lihat GX adalah pertumbuhan populasi, SC adalah populasi yang sudah memenuhi daya tampung lingkungan, dan SM yaitu kondisi persediaan. SM yaitu kondisi persediaan, di mana mampu menghasilkan laju pertumbuhan maksimum sekaligus mampu mencapai tingkat panen yang mantap. Prinsip pengelolaan dari sumber daya alam pulih atau yang dapat diperbaharui ini yaitu berdasarkan kepada hukum pertumbuhan alamiah, yaitu dengan asumsi bahwa pertumbuhan merupakan fungsi sederhana dari persediaan atau populasi sumber daya alam atau G dari X, di mana tingkat pertumbuhan mula-mula itu akan meningkat dengan perkembangan persediaan. Jadi
pertumbuhan itu akan meningkat seiring dengan persediaan. Nah, namun kemudian menurun. Nah, titik balik dari atau turning point terjadi karena lingkungan alamiah memiliki daya dukung. Nah, apa itu daya dukung atau carrying capacity? Yaitu jumlah populasi maksimum yang dapat ditampung oleh lingkungan. Semakin mendekati dari XC atau daya dukung, maka semakin lambat pertumbuhannya dan akhirnya akan sama dengan 0. Nah, titik SM merupakan pertumbuhan maksimum yang merupakan populasi yang mampu menghasilkan laju pertumbuhan SDA yang maksimum yang dapat dipertahankan secara lestari. Sehingga inilah yang disebut dengan MSY, yaitu maksimum sustainable, yaitu bagaimana pertumbuhan maksimum bisa dicapai atau bisa dipertahankan, yaitu di titik SM. MSY terlalu sederhana, hanya mempertimbangkan manfaat sumber daya alam, tidak memperhatikan unsur biaya ekstraksi. Nah, sehingga konsep OSY atau optimal suitable yield itu sangat diperhitungkan dalam teori ekonomi sumber daya alam. Nah, OSY ini adalah kriteria manfaat biaya dan memaksimumkan nilai sekarang penerimaan bersih. Itu bisa digunakan untuk pengelolaan individu maupun untuk pengelolaan swasta. Bedanya apa? Kalau untuk individu itu menggunakan biaya eksplisit, sedangkan swasta itu memperhatikan yaitu biaya sosial. Nah, kelemahan dari pendekatan MSY yaitu ada beberapa. Yang pertama, tidak bersifat stabil karena perkiraan stok yang meleset sedikit saja bisa mengarah kepada pengurusan stok atau stock depletion. Yang kedua, didasarkan pada konsep steady state atau keseimbangan semata, sehingga tidak berlaku kondisi non-steady state. Yang ketiga, tidak memperhatikan nilai ekonomis bila stok tidak dipanen, mengabaikan aspek interdependensi dari sumber daya, serta sulit diterapkan pada kondisi di mana perikanan memiliki ciri ragam jenis atau multispesies. Sehingga ada konsep baru yaitu konsep OSY, yaitu Optimal Sustainable Yield. Optimum Sustainable Yield ini yaitu bagaimana jumlah populasi sumber daya alam pulih itu sebagai fungsi dari waktu, di mana bentuknya itu adalah eksponensial. Mungkin saudara sudah pelajari kan di matematika, kalau berbentuk eksponensial maka suatu waktu dia pertumbuhan dari waktu ke waktu dia selalu mengalami peningkatan yang awalnya lambat, kemudian cepat, kemudian pada satu titik akan meningkat dengan cepat sampai pada persediaan atau cadangan itu XC-nya adalah sama dengan telah maksimum. Jadi populasi ini mula-mula meningkat secara eksponensial, yaitu meningkat kemudian mengalami pertumbuhan yang menurun, jadi dia cepat kemudian pertumbuhannya itu lambat sehingga mencapai di titik maksimum pada titik OXC. Nah, kalau gambar yang Ibu di bawah itu adalah yang tadi, yaitu konsep maksimum suitable yield atau pertumbuhan alamiah. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa dari waktu ke waktu cadangannya itu akan sampai di kondisi yang maksimum dia, dan pada suatu waktu mungkin saja akan habis dia gitu. Jadi kalau udah maksimum berarti kan udah habis di titik ini. Di suatu masa cadangan itu sudah maksimum, sudah sampai habis, dimana dari masa ke masa mengalami peningkatan cadangan, tapi makin lama makin menurun peningkatannya. Mungkin itu dari bagaimana cara atau metode untuk menggunakan optimal dalam sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, karena adanya kasus seperti ini, maka cara yang bisa dilakukan ada beberapa, yaitu kita lihat di slide selanjutnya.